Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada kesempatan kali ini saya akan mengisahkan sebuah riwayat sejarah tentang seorang waliullah, Syekh Abdul Muhyi Pamijahan, yang pernah mengembara menyebarkan Islam di daerah Garut, khususnya Garut Selatan. Cerita ini dimulai ketika perjalanan dakwah spiritual Syekh Abdul Muhyi pernah singgah di Kampung Dukuh, Cikelet, Garut Selatan. Kebanyakan dari kita hanya mengetahui bahwa Syekh Abdul Jalillah satu-satunya waliullah yang mengembalikan kemurnian Islam di Garut Selatan, khususnya Kampung Dukuh. Namun ternyata setelah saya membuka beberapa literatur sejarah tentang Islam di tanah Sunda umumnya, dan Garut Selatan pada khususnya, ternyata Syekh Abdul Muhyi Pamijahan memiliki peran yang tiada ternilai jasanya dalam penyebaran Islam di Garut Selatan. Syekh Haji Abdul Muhyi lahir di Mataram sekitar tahun 1650 Masehi atau 1071 Hijrah dan dibesarkan oleh orang tuanya di kota Gresik atau Ampel. Dia selalu mendapat pendidikan agama baik dari orang tua maupun dari ulama-ulama sekitar Ampel. Karena ketekunannya menuntut ilmu, disertai dengan ibadah, di samping kesederhanaan dan kewibawaan yang menempel di dalam diri beliau, maka tak heran jika teman-teman sebaya selalu menghormati dan menyeganinya. Pada saat berusia 19 tahun, dia pergi ke Aceh atau Kuala, untuk berguru kepada Syekh Abdul Rauf Singkil bin Abdul Jabar selama 8 tahun, yaitu dari tahun 1090 sampai 1098 Hijrah atau 1669 sampai 1677 Masehi. Pada usia 27 tahun beliau beserta teman sepondok, dibawa oleh gurunya ke Baghdad untuk berziarah ke makam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan bermukim di sana selama 2 tahun. Setelah itu mereka diajak oleh Syekh Abdul Rauf ke Makkah, untuk menunaikan ibadah haji. Ketika sampai di Baitullah, Syekh Abdul Rauf mendapat ilham, kalau di antara santrinya akan ada yang mendapat pangkat kewalian. Dalam ilham itu dinyatakan, apabila sudah tampak tanda-tanda, maka Syekh Abdul Rauf harus menyuruh santrinya pulang, dan mencari gua di Jawa bagian barat, untuk bermukim di sana. Suatu saat sekitar waktu asar, di Masjidil Haram tiba-tiba ada cahaya yang langsung menuju Syekh Abdul Muhyi, dan hal itu diketahui oleh gurunya Syekh Abdul Rauf, sebagai tanda-tanda tersebut. Setelah kejadian itu, Syekh Abdul Rauf membawa mereka pulang ke Kuala, atau Aceh tahun 1677 Masehi. Sesampainya di Kuala, Syekh Abdul Muhyi disuruh pulang ke Gresik untuk minta restu dari kedua orang tua, karena telah diberi tugas oleh gurunya untuk mencari gua, dan harus menetap di sana. Sebelum berangkat mencari gua, Syekh Abdul Muhyi dinikahkan oleh orang tuanya dengan Ayu Bapta Putri, dari Sembah Dalem Sacaparana Putra Dalem Sawidak atau Raden Tumenggung Wiradadaha III. Tak lama setelah pernikahan, Syekh Abdul Muhyi bergegas mengembara mencari gua atas perintah gurunya, dan singkat cerita, Syekh Abdul Muhyi tibalah di Kampung Dukuh. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, sampailah di daerah Pameungpek, tepatnya di daerah Cikelet, yang diapit oleh kedua sungai Cimangke dan Cipasarangan, Garut Selatan. Di sini dia bermukim selama 1 tahun, 1685 sampai 1686 Masehi, untuk menyebarkan agama Islam. Padahal waktu itu juga sudah ada waliullah yang sedang berdakwah di daerah Garut Selatan, yaitu Syekh Abdul Jalil. Menurut cerita yang saya dapatkan, Syekh Abdul Jalil bukanlah orang tua Syekh Abdul Muhyi Pamijahan, seperti yang sebagian orang sebutkan, akan tetapi yang dimaksudkan Syekh Abdul Jalil orang tua Syekh Abdul Muhyi, itu sebagai penghormatan Syekh Abdul Muhyi untuk Syekh Abdul Jalil, bukan orang tua sebagai nasab, tetapi orang tua di bidang keilmuannya. Secara tidak langsung, Syekh Abdul Muhyi menuakan atau menyepuhkan sosok Syekh Abdul Jalil. Setahun kemudian ayahanda, Sembah Lebe Artakusuma, meninggal, dan dimakamkan di Kampung Dukuh, di tepi Kali Cikaengan. Beberapa hari seusai pemakaman ayahandanya, dia melanjutkan perjalanan mencari gua dan sempat bermukim di Batuwangi.
Perjalanan dilanjutkan dari Batuwangi hingga sampai di Lebak Siu, dan bermukim di sana selama 4 tahun, 1686 sampai 1690 Masehi. Itulah kilas sejarah Waliullah Syekh Abdul Muhyi Pamijahan, yang sempat berdakwah di Garut Selatan. Semoga kisah tersebut ada manfaatnya untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.